Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Nurhalisa, mahasiswa pendidikan sosiologi dengan NIM 14056230049. Dan kali ini saya ingin mengangkat satu topik yang menurut saya sangat penting dan sering terjadi di sekitar kita, tapi masih banyak yang menganggapnya sepele, yaitu perundungan atau bullying di sekolah. Judul video kali ini adalah murid versus murid, saat bullying jadi budaya di sekolah. Kenapa sih saya bilang jadi budaya? Karena dalam realitasnya, bullying di sekolah sudah seperti hal yang biasa aja, bahkan jadi bagian dari dinamika kehidupan sekolah. Ada murid yang dikatain, dijauhin, atau dijadikan bahan lelucon, dan teman-teman lainnya hanya menonton, bahkan tertawa. Padahal, di balik tawa itu ada luka yang mungkin gak kelihatan. Luka yang pelan-pelan menghancurkan kepercayaan diri seseorang dan bisa berdampak panjang sampai dia dewasa. Kita sering dengar, itu cuma bercanda kok. Tapi bercanda yang membuat orang lain sakit hati, takut datang ke sekolah, atau merasa dirinya enggak berharga, itu bukan lagi bercanda. Itu sudah bentuk kekerasan sosial. Padahal dampaknya besar banget loh. Nggak cuma buat korban, tapi juga buat pelaku dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Dalam beberapa tahun terakhir, kita sering banget nih melihat berita tentang kasus perundungan. Ada yang dipukul teman sekelasnya, ada yang dijadikan bahan konten lucu di TikTok, bahkan ada yang sampai bunuh diri karena tekanan sosial di sekolah. Misalnya, beberapa waktu lalu sempat viral kasus di Jawa Tengah, di mana seorang siswa SMP dipukul teman-temannya di dalam kelas hanya karena hal sepele, dan teman-teman lain tidak ada yang menolong. Bullying ini menjadi petaka. Jadi pemirsa, seorang siswa SMP negeri di Grobogan, Jawa Tengah ini tewas diduga menjadi korban bullying oleh teman sekolahnya. Dan saat ini pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan dan memeriksa 9 saksi termasuk teman korban. Di sisi lain, orang tua korban ini juga menuntut keadilan atas kematian korban. Dan selama ini korban ini sebenarnya dikenal sebagai pribadi yang sopan dan pendiam. Namun menurut keterangan keluarga, korban ini kerap mengalami bullying baik verbal dan fisik beberapa waktu terakhir. Lalu pemirsa, sampai-sampai keluarga mendapatkan cerita anak mereka ditantang berduel oleh 2 orang temannya di sekolah. Korban kemudian tak sadarkan diri lalu dilarikan ke puskesmas Dea. Setibanya di puskesmas, korban sudah tidak bernyawa. Fenomena ini tuh bikin kita bertanya, kenapa sih rasa empati bisa hilang sedalam itu di ruang sekolah? Berdasarkan data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2024, kekerasan dan perundungan di lingkungan pendidikan masuk dalam 3 besar kasus aduan anak tertinggi di Indonesia. Ini artinya sekolah yang seharusnya jadi tempat belajar dan bertumbuh justru berubah jadi ruang yang menakutkan bagi sebagian anak. Perundungan ini nggak cuma bentuk fisik kayak memukul atau menendang. Sekarang bentuknya makin beragam, mulai dari bullying verbal, seperti ngatain teman, terus mempermalukan, lalu bullying sosial, contohnya mengucilkan teman, sampai cyberbullying lewat chat grup atau media sosial. Dan yang bikin miris, sekarang bullying sering dilakukan dengan bangga seperti direkam, diviralkan, lalu malah jadi bahan konten, seolah-olah makin viral, makin keren. Lalu, kenapa sih fenomena ini bisa terjadi dan bahkan terus berulang dari generasi ke generasi? Kalau kita lihat dari kacamata sosiologi, bullying bisa dipahami sebagai bentuk relasi kekuasaan yang timpang di antara siswa. Dalam teori Pierre Bourdieu, ada konsep yang disebut habitus dan modal sosial. Habitus adalah kebiasaan berpikir dan bertindak yang terbentuk dari lingkungan sosial seorang. Modal sosial dan simbolik adalah bentuk kekuasaan tak langsung, misalnya pengaruh, popularitas, atau status sosial. Nah, di sekolah ada siswa yang punya modal lebih. Misalnya mereka populer, anak guru, punya barang branded, atau punya pengaruh di kelas. Posisi ini bisa membuat mereka mendominasi dan menentukan siapa yang diterima dan siapa yang dijauhi. Maka,
Ketika seorang siswa dianggap berbeda, entah karena gaya berpakaian, cara bicara, atau latar belakang ekonomi, dia bisa dengan mudah jadi target perundungan. Bullying ini jadi semacam cara mempertahankan status sosial di antara kelompok siswa. Tapi, tentu nggak hanya karena relasi sosial, ada banyak faktor yang berperan, antara lain. Yang pertama, budaya kekerasan di rumah. Anak yang sering melihat atau mengalami kekerasan dari orang tua cenderung meniru perilaku itu di sekolah. Yang kedua, kurangnya pengawasan sekolah. Guru atau wali kelas kadang tidak menyadari bahwa ejekan kecil bisa berkembang jadi bullying serius. Yang ketiga, tekanan akademik dan sosial. Siswa yang stres karena tugas, nilai, atau persaingan bisa melampiaskan emosinya ke teman lain. Yang keempat, minimnya pendidikan karakter dan empati. Siswa pintar belum tentu berperilaku baik kalau nilai empati dan tanggung jawab tidak ditanamkan sejak awal. Dan yang kelima, pengaruh media dan lingkungan digital. Konten-konten kekerasan atau prank di media sosial sering dijadikan inspirasi oleh anak-anak tanpa memahami konsekuensinya. Jadi perundungan bukan semata masalah individu, tapi sudah jadi masalah sistemik yang mencerminkan nilai-nilai sosial dalam lingkungan pendidikan kita. Nah, dampak bullying itu luar biasa besar loh. Buat korban, efeknya bisa terasa seumur hidup. Korban bisa mengalami trauma psikologis, cemas, depresi, kehilangan semangat belajar, bahkan ada yang akhirnya berhenti sekolah. Pelaku juga sebenarnya korban dari sistem sosial yang salah. Mereka belajar bahwa untuk diakui, mereka harus menindas. Padahal, sikap agresif bisa terbawa sampai dewasa dan mempengaruhi relasi sosial mereka di masa depan. Dan bagi lingkungan sekolah, budaya bullying menurunkan rasa aman, menurunkan motivasi belajar, bahkan bisa merusak reputasi sekolah di mata masyarakat. Kalau situasi ini terus dibiarkan, sekolah justru bisa jadi tempat reproduksi kekerasan, bukan tempat membangun karakter dan pengetahuan. Terus, apa yang bisa dilakukan supaya bullying nggak lagi jadi budaya di sekolah? Pertama, pencegahan harus dimulai dari sistem sekolah. Sekolah perlu punya program anti-bullying yang jelas dan dijalankan secara konsisten, misalnya lewat pelatihan empati, kegiatan refleksi, atau forum diskusi antar siswa. Yang kedua, guru dan tenaga pendidik harus dilatih untuk mengenali tanda-tanda perundungan sejak dini. Banyak kasus terjadi karena guru nggak peka atau malah menormalisasi tindakan itu. Yang ketiga, orang tua juga harus terlibat. Pendidikan karakter itu nggak bisa cuma diserahkan ke sekolah. Anak perlu dibiasakan punya rasa empati dan tanggung jawab sejak di rumah, seperti perlu belajar menghargai, minta maaf, dan memahami perasaan orang lain. Yang keempat, penegakan aturan dan pendampingan psikologis. Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini langkah yang bagus, tapi implementasinya harus serius. Dan yang terakhir, kelima, perlu adanya budaya melapor yang aman. Banyak korban gak berani bicara karena takut dikucilkan. Sekolah seharusnya menyediakan pos konseling atau ruang aduan rahasia supaya siswa merasa dilindungi. Nah, kalau kita renungkan, kenapa sih fenomena perundungan ini masih terus berulang? Salah satunya karena sistem pendidikan kita masih terlalu menekankan kompetisi, bukan kolaborasi. Kita lebih sering diajarkan untuk jadi yang terbaik, bukan untuk bertumbuh bersama. Kita lebih sering diukur dari nilai dan prestasi, bukan dari sikap dan empati. Padahal, dalam tujuan pendidikan nasional menurut UU nomor 20 tahun 2003, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi, selama nilai-nilai kemanusiaan belum jadi inti dalam proses belajar, selama empati dianggap tambahan, bukan kebutuhan, bullying akan terus menemukan tempatnya di ruang-ruang sekolah kita. Nah, sebagai calon pendidik, kita punya tanggung jawab moral
Kita bukan hanya mentransfer pengetahuan, tapi juga menanamkan nilai. Kita harus berani menciptakan ruang belajar yang aman, suportif, dan manusiawi, di mana setiap murid dihargai, bukan dibandingkan. Jadi, perundungan di sekolah bukan cuma masalah antara murid dan murid, ini adalah cermin dari sistem pendidikan yang masih kurang menanamkan nilai empati, keadilan, dan saling menghormati. Sudah saatnya sekolah bukan hanya tempat menuntut ilmu, tapi juga tempat belajar menjadi manusia. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.